Transformasi Flash di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aida Pakaya SPD. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 71 Atap Paguyama. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, Transformasi Flash batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2572 250019. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG batch 3 tahun 2025 pada materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kelas 8 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa, ya. Dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ke depan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Bacaan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doanya hari ini. Oke, ibu akan mengecek kesiapan belajar kalian, ya. Nah, dari kerapian, coba lihat dulu pakaiannya, apakah sudah rapi atau belum? Sudah ya? Oke, kiri kanan, apakah ada sampah atau tidak? Oke, semuanya sudah siap ya? Berikut, siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Ada semuanya? Ya. Alhamdulillah kalau ada semuanya. Oke, masih ingat kesepakatan kelas kita kemarin ya? Ya. Pertama apa? Tidak bisa makan minum saat pembelajaran. Tidak bisa makan minum saat pembelajaran. Yang lain? Pakaian harus rapi. Pakaian harus rapi. Yang lain? Minta izin saat keluar Minta kelas. izin saat keluar kelas. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi sebelum belajar mari kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu, ya? Lagu kebangsaan. 17 Agustus tahu semua ya? Ya. Oke, kita pakai tepukan tangan supaya serentak, ya? Oke, 1, 2, 3. Ya. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat pasti kita juara. Kita tetap
Menggunakan doa. Yang lain kelompok ini menggunakan HP. Kelompok ini menggunakan apa kalau kita ini? HP. Ini doa. Ya. Selain itu, dalam HP kamu ada apa itu? Biasanya supaya tidak tersesat. Peta yang namanya Maps atau Google Maps ya, agar kita tidak tersesat. Nah, kita hubungkan dengan petunjuk untuk kita sebagai umat Islam khususnya ya. Nah, kalau kita ingin jalan kita benar, tidak tersesat, tidak masuk neraka, maka kita membutuhkan kita sebagai umat Islam membutuhkan apa? Pegangan kita apa? Al-Quran ya. Al-Quran adalah kitab suci. Selain Al-Quran ada yang lain tahu? Kitab apa lagi? Kitab Taurat. Ada yang tahu? Injil. Zabur. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai apa? Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sekarang apa tujuan dari kita mempelajari iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sama-sama kita baca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. terus yang kedua Menyebutkan nama-nama kitab Allah dan rasul penerimaannya. dan yang ketiga Menunjukkan contoh sikap memadai kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini ya. Oke, sudah bisa tahu semua. Kalau begitu kita akan melakukan ice breaking. 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan. Sekarang Ibu akan melakukan asesmen awal sebelum materi ini Ibu jelaskan ya, supaya mengukur di mana kemampuan kalian sebelum menerima materi. Ibu akan bagikan link lewat. Jika sudah tertulis nama masing-masing, lapor kalau sudah ada nama masing-masing. Sudah? Kelompok ini? Sudah. Kelompok sebelah? Sudah. Oke, kalau sudah kita bisa mulai. Sebelum Ibu, saya masuk dulu semua baru kita mulai. Sudah 2. Mana yang belum bisa? Sudah bisa? Ini? Ya. Klik mulai kalau sudah tulis nama. Sudah bisa. Sudah bisa semua ya? Oke. Kalau sudah, oke. Ini sudah ada yang banyak yang masuk. Jadi semuanya sudah masuk ya? Kita mulai. Bismillah. Ya. Ya, saling dong program sudah selesai semua? Sudah. Ya. Dan ini setiap satu soal itu ada 2 poin ya. Jadi 5 soal dapat 10. Kita ingat masing-masing. Yang benar semua, Aditya, Saurin. Tepuk tangan untuk semuanya. Ibu akan menayangkan video ya. Kalian simak ya. Oke. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, ada yang bisa menanggapi video tersebut? Angkat tangan.
Yang bisa menanggapi video tersebut angkat tangan. Ya. Ibu, mengapa kitab Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Ya, mengapa kitab Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Ada yang bisa menjawab? Mengapa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Bisa? Karena bulan Ramadan itu bulan penuh apa? Penuh kemenangan. Ada yang lain? Penuh Ampunan. penuh ampunan. Ada yang lain? Ramadan adalah bulan yang penuh ya, bulan yang penuh keberkahan. Makanya kitab-kitab Allah ini diturunkan pada bulan Ramadan ya. Jadi karena bulan itu adalah bulan yang istimewa dan berkah. Ada lagi yang lain? Ada? Ada yang lain yang bisa menjelaskan video itu? Video tadi tentang Turunnya kitab Allah. ya turunnya kitab-kitab Allah. Oke, sekarang kita masuk materinya. Ya. Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, siapa yang bisa atau ada yang tahu apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? Kan tadi tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertiannya. Nah, sekarang ada yang tahu? Lihat coba Rahma, apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya kepada para rasul ya. Jadi pengertian iman kepada Allah apa? Percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul. Berikut, ada yang tahu siapa penerima kitab tersebut? Nabi dan penerimanya siapa? Ya, coba siapa? Nabi Muhammad. Kitabnya apa? Al-Quran. Coba yang ini. Siapa lagi? Nabi yang penerima wahyu. Penerima kitab siapa? Nabi Isa. Kitabnya apa? Injil. Berikut ini. Nabi siapa? Penerima kitab apa? Nabi Daud. Kitab apa yang diterima? Zabur. Bagus. Berikut ini. Nabi Musa. Nabi Musa. Kitabnya apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat. Masya Allah, tepuk tangan semuanya. Tahu berarti materi ini ya, sebelum dipelajari. Bagus. Oke, selanjutnya contohnya. Ya, bagaimana itu orang mengimani kitab? Bagaimana itu contoh orang yang beriman kepada kitab Allah? Ya, membaca Al-Quran. Al-Quran dibacanya itu hanya satu kali atau setiap hari? Setiap hari. Apalagi orang yang ini rajin sholat, menjalankan apa? Ya, menjalankan isinya ya. Jangan kita di rumah tahu itu kitab Al-Quran, tetapi tidak tahu isinya, tujuannya apa ya. Jadi apa tujuan dari kita membaca Al-Quran itu ya? Jangan cuma satu ayat yang dibaca ya, bisa paham yang lain? Beriman yang lain, cara beriman yang lain seperti apa? Menghormati semua kitab Allah. Ya, menghormati semua kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kitab Allah ada empat yang diturunkan. Jadi bukan cuma satu, bukan Al-Quran yang kita hormati ya. Oke, kita meyakini kitab lain atau kita mempelajari kitab-kitab lain? Mana yang benar?
Kita hanya meyakini dan mempelajarinya atau kita hanya meyakini dan percaya? Maksudnya mempelajarinya ya, mempelajari kitab tersebut. Apakah kita perlu mempelajari kitab-kitab lain? Tidak. Ya, kita tidak perlu mempelajarinya, hanya meyakini atau percaya. Kenapa harus percaya kepada kitab lain? Karena itu salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada toleransi. Orang kalau meyakini kitab Allah pasti ada toleransi, ya. Toleransi artinya menghargai kitab lain, ya, kitab orang lain. Jangan kita serta kitab orang lain ada di situ, kemudian kita karena bukan keyakinan kita langsung kita buang. Jangan ya. Itu adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu akan ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Sudah paham semua? Masya Allah, alhamdulillah kalau sudah paham semua ya. Oke, sekarang Ibu akan membagi kelompok ya, kelompok masing-masing. Silakan menuju ke tempat kelompoknya sendiri yang Ibu sebutkan ya. Kelompoknya. Kelompok 1 Anissa Fatra Adija Junanda. Kelompok 2 Nur Anggraini Raditya Rafiq Safitra Alif Sahrini. Kelompok 2 silakan menuju. Ya. Kelompok 3 Sindrawati Ramadhani Aditya Biahino Kali Koryama. Sisanya masuk di kelompok 4 yang saya tidak sebutkan tadi. Ya. Silakan. Oke, sudah tertentu kelompoknya? Sudah tertentu kelompok ya? Oke, sekarang Ibu namakan kelompoknya berdasarkan materi yang kita pelajari, yaitu ada yang pertama adalah kelompok Taurat. Kemudian yang kedua adalah kelompok Zabur. Mana kelompok belakang ya? Ini kelompok Zabur. Kelompok 3 ada Injil. Ya, kelompok 3 kelompok Injil. Kelompok 4 kelompok Al-Quran. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bentuk ya. Jadi LKPD-nya ini LKPD-nya yang pertama adalah menjodohkan nama nabi dan penerimanya ya. Menjodohkan siapa nama nabi dan penerima kita. Kemudian yang kedua ini kalian menjelaskan contoh perilaku orang yang mencerminkan cinta kepada kitab Allah, terutama Al-Quran ya. Kita fokus Al-Quran ya. Ya, jadi contoh orang menghargai kitab Allah, terutama Al-Quran. Contohnya di lingkungan sekolah tentang kejujuran. Dinis ya, kejujuran apa di situ dijelaskan ya. Kemudian tolong menolong di sekolah seperti apa. Kemudian sabarnya kalau di sekolah itu seperti apa. Bisa paham? Semua ya? Oke, sekarang Ibu akan bagikan nomor sudah. Silakan dikerjakan. Waktunya mengerjakan hanya 30 menit saja. Kerja kelompok ya, bareng-bareng sama-sama ya.
Tulis nama di situ. Ya, satu jawaban aja. Jadi tolong menolong di sekolah itu seperti apa? Kemudian seperti sama itu. Kalau kita memang akan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Syahrini Dijaba. Syahrini dipersilakan. Kami dari kelompok 2 yang bernama Raditya Karim, Sapitra Halik, Syahrini Dijaba, Nur Raimi, S. Ibrahim. Nabi penerima kitab Allah, tarik garis antara kitab dengan nabi penerimanya di bawah ini dengan benar. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Tuliskan bentuk penerapan nilai-nilai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Al-Quran, pada kolom di bawah ini. 1. Sekolah, kejujuran. Jika kita menemukan barang teman kita harus menyembunyikannya. Tolong menolong, membantu teman yang tidak memahami pembelajaran. Sabar, sabar kita jika dijelek-jelek oleh teman lain. 2. Keluarga, kejujuran. Jujur telah mengambil uang di dalam dompet ibu. Tolong menolong, membantu ibu membersihkan rumah. Sabar, sabar jika kita dibanding-bandingkan dengan anak lain. 3. Masyarakat, kejujuran. Jujur ketika kita mencuri ayam orang lain. Tolong menolong masyarakat bekerja bakti. Sabar, sabar ketika kita difitnah dan dituduh mengambil barang orang lain. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, beri aplaus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggota 4 orang bernama Anissa S. Anwar, Patra Ika Jin, Jinanda Saskia Muanti, Hadijah Ibrahim. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawa oleh Hadijah. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diterima Nabi Muhammad. Kitab Zabur diterima Nabi Daud. Kitab Injil diterima
Nabi Isa, kitab Taurat diterima dari Musa. Boleh yang soal kedua, sama yang sengok. Ketika saat ulangan kami tidak menyampai tujuanku, menolong teman yang lagi kesulitan. Kami selalu sabar ketika ada orang yang menghina orang tua kami. Dua keluarga. Ketika kami disuruh orang tua kami pernah berbohong. Kami tidak pernah berbohong. Kami menolong keluarga kami yang lagi kesulitan. Sabar. Kami selalu sabar yang diperlakukan kepada orang lain kepada keluarga kami. Tidak masyarakat. Ketika kami disuruh masyarakat kami selalu jujur. Menolong. Kami menolong masyarakat yang sedang bergotong royong. Sabar. Kami selalu sabar diperlakukan masyarakat yang tidak baik. Demikian kami sampaikan. Jika ada yang bertanya silakan. Ya, berdiri. Bengap. Tuh. Bilang dulu nama kelompoknya. Kami dari kelompok 2 akan bertanya. Mengapa kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggota 4 orang bernama Sindrawati Ajulia, Rahmadani Daeng Marala, Aditya Biahimo, Ali Poryama. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nabi penerima kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggota 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nursteviana Nuriani Elo. Nabi penerima kitab Allah. yang masuk ke kelompok. Ucapkan terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing ya. Ya, kita adakan refresh ya. Oke. Sebelum selesai pembelajaran akan bertanya. Hal penting apa yang kalian pelajari mengenai materi iman kepada kitab-kitab Allah ini? Apa hal penting yang kalian dapatkan? Nah, silakan siapa yang bisa. Sarini. Hal penting apa yang Sarini dapat ketika mempelajari materi iman kepada kitab Allah? Karena Allah menurunkan kitab bukan hanya satu. Karena Allah menurunkan kitab bukan hanya satu. Karena Allah menurunkan kitab bukan hanya satu, ya, tetapi ada 4 macamnya, ya. Jadi kita harus memilih yang 4. Berikut, siapa lagi? Apa makna yang penting dipelajari dalam materi iman kepada kitab Allah ini? Siapa lagi yang bisa? Ya, Sapitra. Untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk meningkatkan ketakwaan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lagi yang lain? Apa yang penting? Tadi kan itu sudah. Apa yang penting?
akan refleksi ya. Kita akan evaluasi namanya. Oke. Yang pertama, apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Apa? Apa itu? Ya. Meyakini. Nah, semuanya 1 2 3. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya pada Iya, mantap sekali. Percaya, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Berikut yang kedua, siapa saja nabi penerima kitab tersebut? Nabi Daud. 1. Nabi Daud, nama kitabnya Zabur. Yang kedua, Nabi Musa. nama kitabnya Taurat. Yang ketiga, Isa. Nabi Isa, nama kitabnya Injil. Yang keempat, Muhammad. Nabi Muhammad SAW, nama kitab yang diturunkan adalah Al-Quran. Sekarang berikut contoh perilaku orang yang beriman kepada kitab Allah, terutama Al-Quran. Bagaimana sikapnya baik di rumah, di masyarakat ataupun di sekolah? Coba yang pertama adalah di rumah. Di rumah seperti apa? Salah satu contoh orang yang beriman kepada kitab Allah. Apa? Membaca Al-Quran. Bagus. Yang lain? Rajin sholat. Yang lain? Contoh bagaimana perilakunya? Itu tadi sudah ditulis di diskusi kelompoknya. Contohnya di rumah. Kalau sabar, berarti kita harus menahan sabar apabila dimarah oleh orang tua, ya. Nah, yang lain. Kalau di sekolah apa salah satu bentuk penghargaan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Quran? Kalau di sekolah bentuk kejujurannya seperti apa? Tidak mayor saat ujian, gitu ya. Salah satu dari bentuk atau cinta kepada Al-Quran. Oke, beri aplaus dulu semua. Baik, jadi sampai sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi ya akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan surat Al-Asr. Ya, apakah? Wal asri? Hafal ya? Oke. Kita mulai dengan bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum